Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sore hari ini mau membahas mengenai durian hybrid dan lebih detailnya mungkin tiga jenis atau tiga varian durian hybrid yang terenak yang pernah saya cicipin. Sebenarnya durian hybrid itu adalah singkatnya adalah perkawinan silang alami ya antara jenis durian atau keluarga durian. Jadi misalkan durian Doryzobitinus kawin dengan Dorycotegensis, atau Dorycotegensis kawin dengan Doryographeolens, atau Doryographeolens kawin dengan Doryoslenus. Pokoknya persilangan antara beberapa jenis Doryo lah ya, persilangan antara beberapa jenis durian. Kebetulan di Kalimantan Selatan, terutama di beberapa kabupaten di paling utara, contoh mulai dari Hulu Sungai Tengah, kemudian di Balangan, kemudian di Tabalong, itu menurut saya varietas durian hybrid itu cukup banyak coy. Jadi yang kita temukan itu nggak cuma 1-2, tapi mungkin belasan atau beberapa puluh lagi yang banyak biasanya kita temukan di pasaran. Nah, hari ini kita akan membahas, ini versi saya, versi Borneo Crash ya, 3 besar Doryo hybrid terenak yang pernah saya cicipin. Oke, sebelum lanjut kita nyari kopi dulu ya, sore-sore hari ini. Kita nyari es kopi pokat sebentar lah. Tapi kebetulan lagi rame banget nih di Janji Jiwa di Paringin coy. Kita mampir sejenak ya. Kita mampir di sini dulu ya, di kopi sejenak di sore hari ini. Kopi Janji Jiwa Paringin. Kita sudah beli kopi. Beli kopi hangat sama yang ada esnya. Kita sore ini enaknya memang paling menikmatin kopi-kopi yang hangat seperti ini coy. Perfect. Jadi dari beberapa belasan ya, atau mungkin bisa jadi lebih dari 20 durian hybrid yang pernah saya makan gitu, kita menemukan beberapa yang kalau menurut saya sih cukup enak, tebal, dan layak untuk dibudidayakan. Tapi kita juga nemu durian hybrid yang biasa aja gitu, nggak apa ya, nggak terlalu ada kelebihannya gitu, tapi memang dia hybrid. Oke, kita mulai dari yang ketiga. Kalau menurut saya sih durian hybrid nomor 3 itu adalah juaranya festival durian di 2019 untuk kategori non Doryzobitinus, untuk kategori non durian. Dan saya kebetulan mengkoleksi pohonnya. Pohonnya ada yang umur hampir 3 tahun, yang sebelumnya saya ada tampilkan tadi. Mungkin kalau ada yang sering ini yaitu Mantuala Batu Hayam. Dan saya masih ada stoknya coy. Ini Mantuala Batu Hayam ya. Ini Mantuala Batu Hayam. Ini saya vakum. Jadi saya di musim terakhir itu belinya sekitar berapa ya? Belinya sekitar 25 kilo coy, dapat saya. Nah, Mantuala Batu Hayam ini dia nggak bisa dikatakan nggak sembarangan orang bisa beli, karena memang harus pesen. Saya aja untuk musim depan sudah mesen 1 juta lah kata saya mesen 1 juta. Nah, apa sih kelebihan dari Mantuala Batu Hayam ini? Mantuala Batu Hayam ini ukurannya sih kalau menurut saya besar daripada durian atau lai atau bapakin. Nah, Mantuala Batu Hayam ini salah satu varietas Mantuala.
Mantuala itu perkawinan silang antara durian Doryzobitinus dengan lai atau papakin Dorycotagensis. Tapi dia rasanya ini dominan ke durian. Mungkin ya 75%, 80% dia dominan rasanya di durian, tapi dengan warna lai Dorycotagensis, coy. Dan rasanya itu lembut, coy. Meskipun sebenarnya masih ada sedikit serat, sedikit banget. Ini layak untuk diberdayakan untuk terutama untuk warga Kalimantan Selatan. Dan sekarang kebetulan dalam proses sertifikasi, saya masih belum kopi sampai sekarang apakah sudah keluar sertifikasi dari Kementerian Pertanian. Saya belum ngikutin sejauh mana, karena memang sudah beberapa bulan saya nggak bisa ke Barabai karena memang kondisi COVID-19 sekarang ini ya. Nah, beratnya itu beberapa tahun yang lalu itu beratnya itu ada sampai 5 kilo, coy. Gede barangnya ini. Namun di tahun terakhir kemarin untuk produksinya itu nggak sebanyak 2 tahun sebelumnya. Tahun kemarin itu produksinya cuma sekitar 250-an aja, 250 buah. Dengan rata-rata berat itu 2,5, paling tinggi itu 3,5. Di tempat saya 3,5, kalau nggak 3,5 3,8, dan saya sempat dapat barang itu. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya durian hybrid terenak itu adalah Traco Oren atau Red Halong. Nah, ini juga sebenarnya nggak sengaja, coy, saya temukan. Kenapa sih Red Halong Traco Oren itu saya tempatkan levelnya di atas dari Mantuala Batu Hayam? Yang pertama, dia langka, coy. Graviolen saja itu sangat susah ditemukan di Kalimantan Selatan, coy, karena memang Graviolen itu banyak di daerah Kalimantan Tengah bagian utara, Kalimantan Timur bagian utara, dan Kalimantan Barat bagian timur dekat-dekat Malaysia sanalah. Graviolen yang silangan itu nggak sengaja kita temukan ketika di Pasar Paringin, coy. Ketika di Pasar Paringin, ketika saya nge-review 5 jenis durian gitu, keluarga durian. Tapi tiba-tiba ternyata ada yang jual. Pas saya lihat, saya buka, warnanya oranye. Oranye itu kemerah-merahan ya, coy, bukan oranye Dorycotagensis. Tapi ini oranye kemerah-merahan, coy. Saya pernah beberapa kali nge-review buahnya. Mungkin detailnya bisa dicek di deskripsi bawah ini ya. Selain dia langka, rasanya tuh dia enak banget, coy. Rasanya tuh manis. Oh ya, Mantuala Batu Hayam tadi juga flat manis. Kalau yang Traco Oren Red Halong itu juga flat manis, coy. Namun langka, warnanya menarik, dan teksturnya yang paling enak, lembut sekali. Mantuala Batu Hayam itu juga sudah lembut banget. Yang Traco Oren itu lembut lagi, coy. Tekstur lembut, dan anehnya di 2019 kemarin dan di awal 2020 dia 2 kali berbuah, coy. Jadi di November itu dia berbuah, dan saya sempat menemukan buah yang ukurannya besar, coy. Jadi dalam satu ponge itu, satu bagian durian itu isinya cuma 1, coy. Dan bijinya kecil, coy. Itu yang paling saya suka. Dan kalau dia matang, keriputnya itu nggak ada yang bisa ngalahin, coy. Mantuala Batu Hayam saya belum menemukan sekeriputnya si Red Halong Traco Oren. Tapi yang Red Halong Traco Oren ini surprise. Nah, yang Red Halong Traco Oren ini adalah Graviolen dengan durian ya. Trakonya saja di Balangan itu, di Kalsel itu kalau nggak salah cuma ada beberapa pohon. Yang pernah saya lihat itu di Balangan yang warna merah, kemudian di
di Balangan juga, masih di Halong juga, dia warna oranye. Tapi yang warna oranye bawaan dari Trako oranye atau Halong tuh saya belum menemukan. Mungkin pohonnya sekitar sana juga, tapi kita carinya susah banget coy. Bilang orang kampung itu jam 2 kita sudah bolak-balik, tapi aktualnya jam berapa? Jam 5 kita baru keluar. Perjalanan itu sangat melelahkan kalau menurut saya. Nah, kemudian yang top one ya, yang nomor 1 kalau menurut saya adalah Banjar Beauty. Banjar Beauty adalah durian yang saya temukan sendiri. Sebenarnya istri saya ketika kita jalan di Kabupaten Tabalong tiba-tiba melihat kok ada durian warna merah kayak gitu. Saya bilang itu paling papakin Durio cottagensis yang warnanya kayak merah-merahan, karena ada coy di Balangan ini dan di Tabalong ada yang Durio cottagensis itu dia nggak warna oranye tapi warna merah. Itu persis dengan durian persis dengan lem mahakam yang ada di Kalimantan Timur. Nah, Banjar Beauty ini rasanya itu nggak cuman manis coy, pahit, alkoholnya itu nendang. Jadi ketika makan ini hangat nih tenggorokan ini, dan langka. Sampai sekarang itu nggak ada yang tahu pohonnya coy, kecuali saya dan beberapa keluarga saya aja. Saya juga sempat ke pohonnya, sempat mengambil interestnya, dan sudah kita lakukan grafting sampai berdaun sampai 4-5 lembar, tapi akhirnya mati juga. Saya juga nggak tahu juga kenapa ya, padahal udah kita sungkup, kita taruh di tempat yang teduh, ada sedikit matahari, tapi tetap aja mati coy. Itu mungkin menjadi alasan kenapa Banjar Beauty ini nggak sepanjang tahun berbuah coy. Tahun kemarin nggak ada berbuah coy, padahal bunganya melimpah banget coy, tapi nggak ada yang jadi buah, cuman jadi pentil-pentil buah, tapi akhirnya nggak jadi buah. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Mungkin next time nanti kalau memang ada waktu, COVID-19 juga sudah mulai mereda, kita juga bisa jalan-jalan lah. Nah, kalau ada yang pernah melihat vlog saya mengenai Banjar Beauty, dia itu saya sampai sekarang masih belum jelas itu sebenarnya si Banjar Beauty ini hybrid apa gitu. Dia graviolen, warnanya merah, tapi aroma duriannya ada coy. Aroma duriannya ada, Durio zebitinisnya ada, tapi manisnya manis pol, bawaan dari Oxylianus, dari kerantungannya keluar coy. Bentuk buahnya kecil, nggak sebesar Red Halong atau apalagi Mantual Batu Hayam. Dia nggak begitu besar, paling beratnya sekitar 500-600 gram aja. Tapi dagingnya merah, lembut, rasanya manis, pahit, beralkohol ya, hangat banget di tenggorokan. Bahkan saya pernah ngirim waktu awal-awal sebelum saya publikasikan Banjar Beauty, saya kirim ke kawan-kawan di Durian Traveler. Jadi kata Mas Sigit itu durian hybrid tren yang pernah dicicipinya salah satunya Banjar Beauty sama durian L13-nya di Malaysia. Sayangnya sih ukurannya nggak begitu besar, tapi kalau menurut saya ukuran nggak nomor 1, tapi rasa coy. Rasanya bener-bener perfect kalau menurut saya. Kalau kawan-kawan suka makan musangking, ya sedikit lebih pahit daripada itulah, dan warnanya mencolok coy. Warna itu di luar merah coy, pas dibuka nggak bisa digambarkan coy. Ada kuning, ada orange-nya, kayak pelangi coy. Bener-bener itu enak banget itu coy. Dan pohonnya cuma ada 1, sayangnya itu yang jadi masalah. Aduh, Red Halong, Trako Oranye pohonnya juga cuma 1. Banjar Beauty cuma 1. Mau ke sana jauh, pakai mobil biasa nggak bisa, pakai motor apalagi nggak recommended. Mau jalan kaki berapa puluh jam mau ke pohonnya coy. Tapi untuk mobil saya masih bisa sampai ke lokasi terdekat, meskipun juga akhirnya kita harus jalan kaki juga coy.
Rekomendasi memang ke Banjarbagitu nggak bisa di musim penghujan karena mobil kita bakalan ambles kalau menurut saya pribadi sih. Next time lah kalau memang ada waktu lagi kita mau ke Banjarbagitu, semoga nanti bisa kita kembangkan Banjarbagitu, terutama Banjarbagitu dan Red Halong. Kalau Mantuala Batu Hayam ini sudah dikembangkan ya sama pemilik langsung Pak Adi Munif. Jadi itu saja 3 durian hybrid terenak yang pernah saya cicipi versi Borneo Crest. Yang ketiga, Mantuala Batu Hayam, hybrid antara Durio Zebitinus durian dengan Durio Cotegensis Layatau Papakin. Kemudian yang kedua, Traco Oren atau Red Halong, yaitu hybrid antara Durio Zebitinus dengan Graviolen Traco. Dan yang ketiga, yang pertama Banjarbagitu Durio silangan antara Durio Zebitinus durian, Durio Graviolen Traco, dan juga Durio Oxylanus Kerentungan. Itu saja sekedar untuk menambah wawasan, karena kita juga lagi nggak bisa kemana-mana aja. Mau ke Malaysia, mau Singapura mencari durian lagi tidak memungkinkan. Jadi kita nunggu pandemi ini segera berakhir aja, baru kita bisa terbang kemana-mana. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.